Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video mengenai European Super League ya. Kemarin pas gue bikin video ulasan siapa tuh Manchester United ya melawan Burnley, di komen banyak banget nanyain soal European Super League ya, gimana pendapat gue ya. Jadi kalau gue bilang jujur, pertama kali gue dengar beritanya ini kan dari awal kan udah sering digodok tuh ya, dalam beberapa tahun, setahun 2 tahun terakhir kali ya, mulai digodok gitu tentang European Super League. Gue nggak gitu ngikutin beritanya karena menurut gue, wah ini sih kayak nggak mungkin gitu loh ya. Kok berani banget dia ngelawan FA, UEFA, semuanya lah gitu. Kok berani banget itu mereka ngelawan gitu kan. Jadi menurut gue sih kayak nggak mungkin terjadi. Tahu-tahu tiba-tiba langsung gitu mereka jebret gitu kan. Wah, bakal nih, udah pasti nih, confirm ya kan, udah pasti. Jujur gue dengar berita itu gue nggak merasa apa-apa, jujur aja sih. Gue nggak merasa, wah gila nih ngebunuh football atau apa segala macam nih, waduh ini gimana nih gitu kan, ngebunuh sejarah Manchester United segala macam. Ya mungkin gue sih ngomong jujur, mungkin gue bukan termasuk orang yang paling teredukasi ya mengenai European Super League dan apa efeknya ya terhadap Manchester United terutama, ataupun liga lainnya, ataupun Champions League, ataupun juga Premier League. Cuman kalau gue pertama kali dengar itu, gue nggak merasa kecewa ataupun gue nggak merasa senang, jujur aja. Ya karena menurut gue format yang ada sekarang ini tuh udah cukup bagus dan cukup adil gitu loh, benar nggak? Udah cukup adil, ya kan? Yang apa misalnya kalau European Super League gue juga nggak gitu tahu dia sistemnya seperti apa. Yang pasti kan kalau sekarang ini kan semua bisa dapat kesempatan untuk main di kancah Eropa, benar, di Liga Eropa. Ya kan, Leicester yang bisa jadi juara, Leicester yang bisa memberikan performa yang lumayan, bisa jadi bisa melolos gitu kan ke Champions League atau apalah gitu kan. Nggak cuma berpatokan dari sejarah, oh lu Big Six atau apa, oh, lu bisa main di European Super League, enggak kan gitu kan. Itu menurut liga masing-masing gitu kan, yang menang atau yang ya top 4 atau apa kan, benar nggak, itu lolos champion atau top 2 atau top 3 lah, benar, tergantung negara. Sisanya satu atau dua itu peringkat 4 atau 5 atau 6 lah ya kan, tergantung negara. Itu bisa ya lolos ke apa namanya, Liga Eropa, apa Liga Eropa lah ya, satu lagi gue lupa lagi yang kita main. Ya di otak gue cuma Champions League sih yang penting, makanya apa namanya, jadi kalau menurut gue sistem seperti itu adil gitu, cukup adil dan fair ya kan. Dan gue sih jujur dengar berita European Super League, sebagai fans, sebagai pencinta sepak bola, kalian tahu lah, gue lebih suka MU ketemu tim yang susah, ya kan. Walaupun bisa nyusahin gitu hasilnya kan, bisa bikin kesel. Tapi itu nontonnya enak gitu, nontonnya seru gitu, nontonnya puas, ya kan. Wah kita menang lawan tim gede, wah kita menang lawan ini, benar nggak? Wah kita apa misalnya kalah atau seri gimana kan, tapi kita enjoy gitu nontonnya kan. Cuman ya jadi gitu, kalau sekarang European Super League, apakah gue bakal enjoy gitu? Yang pasti ya kalau emang ini sih udah pasti bakal ngebunuh banget nih namanya di Champions League sama um, apa namanya Europa League ya kan. Itu dua pasti bakal ngebunuh banget, terbunuh lah sama European Super League. Yang gue ragukan ini cuma satu ya, jujur aja sih ya. Ini sistem European Super League seperti apa gitu loh, benar nggak? Ya. Sekarang semua yang setuju untuk bergabung European Super League itu benar-benar ibaratnya kayak ultimatum perang gitu lawan FA Cup sama FA atau UEFA atau semuanya gitu kan. Dan mereka kan diancam juga, kok kalau lu ikut lu bisa out gitu kan, lu nggak bisa ikut lagi liga ya kan. Santai lu balik liga, lu bakal mulai dari bawah, bener nggak? Ini yang gua rada bingung, kenapa mereka sampai sejauh itu gitu loh, ya kan, untuk mengadakan European Super League gitu. Ya kan, oke lah, udah pasti soal duit, bener nggak? Itu mau jangan ya udah pasti lah ya, soal buat money. Tapi ya kan bisa apa ya namanya, dimusyawarahkan, bener nggak? Kayak orang Indonesia aja gitu, udah musyawarahkan dengan FA, UEFA atau dan badan-badan lainnya lah, bener nggak? Kan bisa dimusyawarahkan gitu loh. Ya emang klub bola lagi susah sekarang ini dengan pandemi, corona segala macam. Tapi kan bukan berarti dia harus perang gitu loh, bener nggak, dengan badan yang ada sekarang ini. Ya, jujur kalau dibilang gue kecewa kayak orang-orang Inggris ya kan, kalau gue belum nonton video-video lain tentang European Super League ya, teman-teman mereka ya, gue belum nonton, kecuali barusan tadi hari ini sore ini jam 5 ya kalau salah, si Mark Goldbridge ya dari United Stand, gue dengar dia. Alasannya sih masuk akal, dalam arti karena dia orang Inggris ya kan,
itu menurut gue sih masuk akal kalau dia kecewa. Tapi gue orang Indonesia, jujur gue dengar kayak begitu alasan-alasan dia, menurut gue sih harusnya sih itu nggak terjadi ya, belum tentu lah, benar nggak ya. Selama menurut gue gini, European Super League selama itu menggantikan Champions League atau Europa League mungkin masih oke. Menurut gue sih masih oke ya. Em, tapi kalau sampai itu bisa membunuh Premier League gitu kan, apa liga liga lokalnya sendiri, menurut gue sih itu ya jangan sampai terjadi gitu loh. Karena gimana pun juga liga lokal itu Premier League udah berapa 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 puluh tahun gitu, benar nggak? Mungkin ratusan tahun kali, gue nggak tahu deh. Mungkin udah berapa puluh tahun gitu loh. Kalau sampai karena duit European Super League itu menghancurkan Premier League, gue 100% nggak bakal setuju. Ya gue bukan orang Inggris, gue orang Indonesia, gue fans MU, gue nggak bakal setuju. Ya karena gimana pun juga itu adalah sejarah. Masa lu mau ngancurin sejarah karena duit, benar nggak? Ya, itu menurut gue sih nggak. Ya menurut gue sih nggak banget. Ya, kalau European Super League buat gantiin Champions League, menurut gue sih itu boleh, masih boleh. Karena ya gue nggak tahu lah dia punya format seperti apa. Kalau dengar formatnya kan kayak format main basket ya, NBA, benar nggak? Ya kan, lo ada klasemen, dua klasemen. Terus dua klasemen ini nanti yang top 5 atau top berapa gitu masuk playoff gitu loh, benar nggak? Ya, jadi ya mirip banget lah, benar-benar 100% sama kayak NBA gitu ya, kayak sistemnya orang Amerika lah. Cuma yang gue nggak habis pikir gitu loh ya. Kalau misalnya sampai ini ngebunuh Premier League sih, menurut gue sih, gue sebagai fans MU gue bakal nolak 100%. Kalau emang ini bisa dinegoin ya sama tim-tim besar yang udah setuju European Super League ya, bisa dinegoin untuk gantiin Champions League, gue masih setuju. Jujur gue masih setuju ya. Walaupun formatnya tuh rada aneh ya. Um, ya rada aneh lah formatnya menurut gue, tapi ya kalau gue bilang sih tetap aja gitu loh. Kalau Champions League digantiin ini masih oke kalau gue bilang ya. Karena gimana pun juga ya, ya kita ketemu yang keren-keren gitu kan, benar nggak ada lah ketemu yang aneh-aneh gitu, benar nggak? Karena yang aneh-aneh itu lolos Champions League pun sendiri ya udah pasti nggak bakal lolos sampai jauh-jauh banget, benar kan? Ya benar nggak? Kan kayak ibaratnya kan kayak Europa League kan itu kan isinya banyak yang katro-katro juga, benar nggak? Walaupun dia peringkat 3 lah atau peringkat berapa lah di negara dia, tapi tetap aja lah beda kelas lah, benar nggak? Peringkatnya mereka peringkat 3 kan sama aja kalau di Premier League mungkin peringkat berapa ya, peringkat 10, peringkat 11 lah ya, macam Arsenal lah gitu kan. Jadi kalau gue bilang sih gitu loh, jadi kalau buat gantiin Champions League gue sih masih oke, jujur aja gue secara pribadi gue masih oke. Kalau buat sampai sampai ngancurin, sampai gara-gara perang gitu kan, maksudnya bukannya perang-perang ya, maksudnya sampai debat lawan itu kan, lawan FA atau UEFA gitu, sampai ngancurin Premier League, kalau menurut gue sih itu jangan sampai terjadi. Ya karena gimana pun juga sayang gitu loh kan, lu udah punya sejarahnya, lu udah punya tradisinya segala macem gitu kan. Masa mau dihilangkan begitu saja gitu loh ya. Menurut gue sih ini harusnya diambil jalan tengah gitu loh ya kan, jalan tengah dalam arti ya Champions League mungkin udah hilang gitu kan, digantikan dengan ini. Cuma sekali lagi menurut gue sih European Super League ini formatnya masih tanda tanya besar banget ya, dan gimana orang bisa join European Super League itu, masa cuman yang ya Big Six semua aja atau apalah gitu kan yang bisa masuk gitu ya. Mungkin kalian yang lebih ngerti ya tentang European Super League bisa bisa sharing lah di komen ya. Apa sih yang bikin kalian kesel atau apalah gitu, misalnya kalian kecewa dengan European Super League apa gitu, benar nggak? Implikasinya seperti apa sih? Karena kalau ada yang menarik untuk gue bahas, gue bakal bahas lebih lanjut. Cuman kalau ini reaksi gue pertama dengerin ini berita ini, dan gue berita ini bukan pertama kali gue denger lah, yang udah lama digodok. Cuman menurut gue sih nggak bakal terjadi gitu. Masa iya gitu kan? Klub-klub lagu banget itu mau ngelawan FA atau apalah semuanya, benar nggak? Ya kan? Tapi ternyata akhirnya terjadi, beneran terjadi gitu. Jadi kalau gue sih jujur pas gue dengar berita ini, reaksi gue nggak merasa apa-apa, jujur aja ya, gue nggak merasa apa-apa. Terus sampai tadi gue dengar ya Goldbridge ngomong segala macam, alasan dia segala macam, kill football segala macam, menurut gue sih sedikit berlebihan. Mungkin karena dia orang Inggris, makanya gue percaya. Kalau gue orang Indonesia, gue nggak merasa seperti itu. Cuman kalau emang sampai benar-benar sampai ngebunuh Premier League atau liga-liga lokal yang lain, menurut gue sih gue nggak setuju. Ya gue sama sekali nggak setuju ada European Super League. Yang paling penting adalah kalau gue bilang sih harus ambil ya musyawarah mufakat lah, benar kan? Ambil kayak orang Indonesia gitu kan, cari jalan tengahnya ya, ini gimana gitu, benar nggak? Ya kan, mendingan kita ganti Champions League aja dengan ini, ya kan? Atau gimana lah gitu loh, benar yang bisa ya, buat apa gitu perang di football tuh, buat apa gitu kan? Kita sebagai fan kita mau nikmatin ya kan, permainan yang indah gitu kan, segala macam, ngapain ada politik-politik duit begini gitu kan, benar nggak? Ya kalau gue sih pendapat gue seperti itu, tapi sekali lagi gue bukan orang yang sangat mengerti tentang European Super League dan juga imbasnya segala macam. Gue cuma ngasih
reaksi gue lah mengenai berita ini ya. Jadi kalau kalian mikir gue bakal kecewa, gue jujur nggak merasa kecewa, gue nggak merasa seneng juga. Ya, gue cukup happy dengan format yang udah sekarang ini ya. Kita ada Liga Inggris ya kan, the best league in the world. Kita ada Champions League, ya udah itu cukup dua itu gitu loh benar nggak. Europa League itu cuma tambahan benar nggak atau apa gitu kan. Dan kemudian European Super League ini skemanya gimana kalau bisa masuk dari yang udah ada gitu kalau gue bilang. Jangan sampai European Super League ini menghancurkan apa yang udah ada, terutama di liga lokal ya kan, terutama Premier League. Jangan sampai hancur gara-gara European Super League doang gitu loh. Menurut gue sih nggak worth it. Ibaratnya kayak ada champion tapi Premier League jadi hancur gitu kan. Ya jangan sampai benar nggak. Champion aja bisa barengan sama apa namanya Premier League, kenapa European Super League nggak bisa barengan gitu loh ya kan. Menurut gue sih tinggal ya musyawarah mufakat aja lah gimana gitu menurut gue sih. Ya, jadi sekali lagi kalian yang lebih ngerti soal European Super League tolong dong komen dong ya, karena mungkin kalau gue bisa lebih ngerti lebih lanjut gue bisa lebih tahu gitu maksudnya arti oh ya dah, oh iya kenapa nih begini 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 begini. Tapi dari tadi gue dengerin Goldbridge ngomong, jujur gue sih ngerti ya posisi dia ya sebagai orang Inggris ya kan, sebagai ya orang Inggris ya seperti itu gue ngerti gitu loh. Cuman gue sebagai orang Indonesia sih jujur sih impactnya sih nggak banyak di gue. Ya gue sebagai fans MU yang pasti kalian tahu gue pengen MU ketemu tim yang bagus gitu, nah, seru gitu nontonnya. Jauh lebih seru benar nggak? Jadi tapi di luar itu sekali lagi gue nggak mau Premier League hancur gara-gara ini ya. Tapi menurut gue sih harusnya sih mereka cari jalan tengah lah, inilah gimana caranya biar apa income klub-klub yang mau join itu bertambah gitu menurut gue sih benar nggak ya. Karena kan Europa Super League tentang duit, bertambah gara-gara ya Champions ya mereka mungkin nggak dapat banyak duit atau apa, kurang dapat banyak duit. Masalah itu doang sih benar, nggak masalah duit doang ya, harusnya mereka nego lah atau gimana ya biar Champions League-nya dirubah sedikit gitu kan, mungkin profit sharing atau apa gitu kan, biar ya European Super League nggak perlu ada gitu loh ya kan, benar nggak. Dan sistemnya sendiri menurut gue sih masih meragukan European Super League ya. Oke, gue nggak bakal ngomong banyak lagi, tolong yang lebih ngerti coba kita ngomongin diskusi lebih lanjut lah di kolom komen ya. Sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.